tahu ya, maksudnya Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kita, mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan gitu. Apa nunggu masalah kamu selesai dulu baru mulai fokus atau gimana? Oh iya jelas dong, harus ketok palu dulu lah minimal, jangan tiba-tiba jalan sama yang baru ya kan? Kenapa tuh Kak? Emang ada pengalaman? Oh iya bahaya soalnya kalau kayak gitu kan, karena ikatannya masih kalau secara negara masih suami istri. Kalau misalkan ketahuan jalan berdua, apalagi sampai ketahuan serum kan, waduh itu bisa digerebek sama Satpol PP. Tapi yang pihak sana udah mulai menunjukkan. Yang pihak sana sudah menunjukkan. Ini gimana itu? Ya nggak tahu sih, wallahu alam ya. Saran saya jangan sampai kepergok sama warga. Tapi anak-anak nanyain nggak kayak, Mama kenapa sekarang sendiri lagi gini-gini? Anak-anak nanya apa? Mama kenapa sekarang sendiri? Nanyain papanya juga nggak? Apa udah mulai Enggak sih, karena memang nggak ada masalah ini memang dedinya kan juga sibuk kan, jadi jarang juga maksudnya ada di rumah. Sekalipun ada ya beliau menyempatkan diri untuk ngerjain lagu gitu di studio, jadi nggak juga sering-sering bisa cuddling sama anak-anak gitu, jadi ya bukan suatu hal yang baru juga lah buat mereka. Tapi soal dedinya udah mulai terbuka dengan wanita lain, anak-anak sudah tahu? Nggak ada yang tahu. Karena bahkan dari awal masalah ini pun juga anak-anak nggak tahu. Karena kan Starla yang paling gede itu kan Starla ya, yang sudah cukup banyak mengerti gitu apa yang dia alamin. Tapi ya dia nggak tahu gitu, dia aja nggak tahu karena dia homeschooling. Aku masukinnya homeschooling, juga bebas dari gadget-gadgetan. Kalau aku masih gadget pasti akan ada passwordnya, jadi nggak bisa sembarangan browsing gitu via Google atau gimana. Tapi dari Kainara sendiri tidak membahas? Enggak lah, nah ya aku tahu lah, maksudnya itu kan haknya dia sebagai ayah kan, zolim gitu, zolimi hak dia sebagai seorang ayah. Iya. Oh iya, baru tadi dibahas nih. Kalau gini, aku mau meluruskan dulu, istilah serakah itu kan kalau kita ingin memiliki hak yang bukan hak kita. Tapi kan di sini yang jadi permasalahan yang aku gugat itu kan bukan hak aku ya, haknya anak-anak. Yang mana pada saat ini insya Allah seterusnya Emas akan berada di bawah naungan aku. Jadi ya selama mereka sebagai anak-anak belum bisa bersuara untuk haknya mereka masing-masing, ya aku sebagai ibunya berhak untuk bisa menyuarakan haknya mereka. Dan kenapa disebut nominal 12M, karena berdasarkan dari saran dari kuasa hukum aku ya, yang mana untuk menjadi seorang kuasa hukum itu kan butuh sekolah yang nggak cepet ya, bukan yang instan gitu kan ya. Jadi ya berdasarkan profesionalnya dia sebagai seorang lawyer, dia merekomendasikan nominal 12M karena berdasarkan hasil survei dari dari lembaga ekonomi, bahwa seorang anak itu dari usia golden age 10 tahun ke bawah sampai dia lulus kuliah membutuhkan biaya kurang lebih 3 sampai 4 miliar sampai dia lulus kuliah ya, yang benar maksudnya standarnya ya. Bagi anak-anak ini kan aku berusaha memberikan yang terbaik ya, kayak sekolahnya sekolah internasional. Karena apa? Karena aku tahu lah, maksudnya kemampuan dari orang tuanya terutama ayahnya kan semana gitu, aku bisa bantu. Jadi kalau memang di bawah itu kemampuan juga pasti nggak akan nuntut segitu lah. Tapi dari pihak sana ada penolakan, gimana menanggapinya? Ya semuanya aku serahkan aja, kita serahin aja ke yang mulia hakim. Mudah-mudahan harapannya ya hakim bisa menilai dari kacamata kebijaksanaan. Tapi ada rasa khawatir nggak sih, seolah-olah dibilang yang tadi itu serakah gitu? Bukan serakah sih, lebih ke lebih ke tegas aja. Aku pengen bisa memisahkan mana hak anak-anak, mana yang menjadi haknya dia gitu.
karena takut aja namanya jodoh kan kita nggak pernah tahu kapan datangnya ya. Aku juga nggak mau membatasi jodohnya dia kapan dia mau nikah lagi, kapan dia mau punya anak lagi gitu. Nah mungkin juga kita batasin. Jadi sebelum itu semua mulai dan terjadi dan semakin complicated ya kan datangnya orang baru dalam kehidupan kita, jadi ada baiknya aku pisahkan dulu haknya anak-anak. Kak ini kemarin rame juga nih, kan mertua gendotan sama berondong, gimana tanggapannya? Pertanyaannya maaf ya, Mbak. Nggak ikutan kalau itu ya. Tapi Aku sejauh nggak ini, tahu sih, nggak kenal juga. tapi sejauh ini anak-anak pola pendidikannya seperti apa sih ala Pola pendidikannya kalau untuk Starla aku prefer homeschooling, soalnya kalau dari anaknya sendiri dia lebih suka untuk ekskul ya, ekskul violin, piano, terus berkuda, gambar kayak gitu. Jadi akhirnya aku prefer homeschooling supaya jadwal dia juga lebih fleksibel sih untuk mengasah skillnya dia, karena ya notabene-nya hari ini kita yang pakai itu di lapangan pekerjaan itu adalah skill sih balik lagi. Tapi emang keinginan dari Starlanya apa dari Kainaranya? Keinginan dari Starlanya sendiri alhamdulillah, karena aku percaya kita sebagai orang tua sekaya apapun kita, sepopuler apapun kita, ujung-ujungnya kita nih hanya fasilitator bagi anak, bukan penentu masa depan mereka. anak-anak sudah ada yang terlihat belum sih menuruni bakat sang ayah? Ya, alhamdulillah ya kalau Starla dapat bakat dari ayahnya, bisa main alat musik ya, bisa main violin, bisa piano, nyanyi juga bisa. Cuman karena dia masih belum ada kali mental untuk nyanyi ya di depan publik, jadi dia lebih milih untuk main violin atau piano kayak gitu. Terus kalau dari menggambar dapatnya itu dari om aku sih, dari kakek aku, pihak karena kakek aku juga pelukis, jadi nurun ke dia itu bakatnya. Ada rencana mau diduetkan nantinya sama papahnya Starla? Waduh, wallahu alam kalau itu, mudah-mudahan anaknya juga mau ya, karena selama ini kita udah paksa-paksa dia. Dedinya juga udah paksa dia, dianya belum siap. Kasihan sih kalau misalkan dia secara mental belum siap, nanti jadi beban. Aku gak mau lah dia jalani sesuatu itu dengan beban. Biarin aja dia ngerjain apa yang menjadi passion dia. Ini lah untuk pendidikan agama Starla sendiri seperti apa? Kamu menitik beratkan juga nggak sih untuk agama gitu, memfokuskan juga? Alhamdulillah aku ada masih ngaji sama anak-anak yang kebetulan dia juga tetangga juga sih, jadi memang dia sudah ngajar Starla dari Starla usia 2 tahun, dari awal kita baru pindah ke sana tema itu. Jadi sampai hari ini, bahkan sampai hari ini anak-anak masih ngaji sama beliau. Dan sudah ya udah lumayan banyak lah hafalan suratnya, baca Qurannya juga udah lancar, sholat juga udah istilahnya udah nggak perlu lagi dipaksa-paksa gitu, dia udah tahu kewajibannya dia walaupun belum wajib sebagai seorang anak masyarakat. Oke, boleh kasih lihat bestseller koleksinya? Bestsellernya boleh. Ini warna hijaunya, Itu sama ini warna birunya, itu sama gamis sebahan. di sini ada warna pinknya. Jadi dia memang satu set sama scarfnya. Nah kalau ini dia input sama obi. Cara pakainya nih kayak gini. Sebenarnya obinya pakainya nggak begitu say. Bentar aku benerin. Scarfnya semua kemarin-kemarin diborong terus, alhamdulillah. Jadi ya rezeki mah nggak kemana ya. Kak, untuk penentuan motif kakak sendiri nggak sih yang nentuin atau seperti apa nih Kak? Iya betul, aku sendiri yang milih kainnya, motifnya seperti apa, bahannya kayak gimana, cuttingannya seperti apa, konsepnya, fashionnya arahnya kemana juga aku yang nentuin semua. Tapi memang cita-cita.
Sebenarnya untuk itemnya sendiri banyak ya. Kita harganya bervariasi dari harga start from 150.000 sampai 800.000. Jadi ya harapannya bisa dijangkau oleh semua kalangan. Yang penting aku ikut dalam desain karena apa ya, biar gimana pun ini fashionnya ini kan merepresentasikan aku, jadi aku harus terlibat di dalamnya dalam setiap proses. Ada dong. Jadi warnanya itu harus kalem, terus konsepnya lebih ke Korea. Ini sekarang konsepnya Korea, tapi dia lebih ke tradisional Korea sih, lebih ke ambek. Korea sendiri ya, Iya? negara asalnya. Iya, karena memang dari kecil aku dari umur 13 tuh udah hobi nonton drakor, masih SMP kan. Udah hobi nonton drakor, jadi terinspirasinya ya dari situ. Fashionnya. Jadi aku mikir gimana caranya, apalagi notabene zaman sekarang nggak tua, sampai anak-anak muda semuanya suka sama Korean Wave kan. Nah, aku tuh mikir gimana caranya supaya fashion kita bisa ngikutin Korean Wave ini, tapi tetap apa ya, tidak keluar dari koridornya. Dan muslimah Indonesia juga bisa lebih percaya Alhamdulillah Allah masih kasih banyak skill lah. Itu kan hidayah itu bentuknya bukan cuma ngaji gitu ya. Hidayah itu kan bukan cuma apa ya, kita datang ke kajian, datang ke masjid, terus dapat ilmu dari ceramahan yang kita dengar, nggak cuma itu kan, tapi ya salah satunya ya mungkin ya ini. Kalau hari ini aku pakai produk aku, ini konsep kancing. Ini bisa dibuka kancingnya, jadi wudhu friendly. Iya betul, karena kan kita sebagai seorang muslim kan dituntut sholat tepat waktu ya, 5 waktu. Jadi gimana caranya untuk memudahkan muslimah bisa wudhu gitu. Dari kawan aku